Selamat sore Bu Emi, apa kabar? Oh iya, selamat sore juga Bu Sri. Saya baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu, saya sehat-sehat. Oh iya. Ada apa ini Bu Sri? Kemarin Ibu cari saya ya? Tadi juga Ibu cari saya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Apa ada yang bisa saya bantu tuh Bu? Ada Bu, ini Bu, sebenarnya saya rasanya mumet sekali, ada banyak masalah di kelas saya, di kelas 10, kelas 11 Atu, di mana di situ anak-anak itu motivasi belajarnya rendah Bu, terus ada satu anak itu kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi eh, sering dia rasanya ngantuk gitu Bu ketika belajar. Jadi sehingga dengan demikian saya rasa ini adalah permasalahan yang sangat urgen sehingga saya minta waktunya Ibu kalau Ibu ada waktu untuk berdiskusi dengan saya. Oke, baik Bu. Sebelum saya mendengarkan lebih lanjut cerita Ibu, ada baiknya kita melakukan sejenak relaksasi dengan menggunakan teknik stop. Jadi kita melakukan tarik nafas yang panjang dulu. Ayo kita melakukan tarik nafas yang panjang. Kemudian kita hembuskan secara perlahan-lahan. Ya, kemudian kita cari tempat duduk senyaman mungkin, posisi kita senyaman mungkin, Bu Sri, agar kita lebih rileks menceritakan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya. Kemudian agar kita lebih fokus dari gangguan noise dan sebagainya. Oke, Bu Sri, tadi yang saya dengar itu bahwa Ibu selaku wali kelas itu mendapati muridnya itu selalu ngantuk dan motivasi belajarnya sangat rendah ya Bu. Seperti itu ya Bu. Iya, iya benar Bu. Iya. Oke, jadi apa nantinya harapan Ibu dari perbincangan kita ini terkait permasalahan yang Ibu hadapi sebagai seorang wali kelas? Saya berharap Bu ketika bisa saya berdiskusi, bercurhat-curhatan dengan Ibu, saya berharap anak ini lebih terbangun motivasinya dia, jadi lebih semangat begitu Bu dalam pembelajaran. Itu harapan saya Bu. Jadi saya Oke, mempunyai jalan keluar gitu, menemukan oke. solusi. Oh iya, baik Bu. Ibu selaku wali kelas memiliki harapan setidaknya anak tersebut memiliki peningkatan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada perubahan gitu ya anaknya ya Bu ya? Iya Bu, karena ini saya rasa persoalannya sangat urgen sekali karena dia kan apa motivasinya rendah, terus tidak fokus, jadi apa sehingga itu menjadi hal yang saya anggap itu merupakan hal yang negatif nanti bisa mengganggu teman-temannya begitu Bu. Oh iya. Jadi sebenarnya apa sih yang Ibu sudah lakukan dalam menghadapi murid tersebut Bu? Sebenarnya ada sih sudah saya lakukan Bu, Hmm. saya sudah panggil itu anak itu, kemudian saya tanyakan, "Nak, kenapa Ibu dengar dari, beberapa guru karena Ibu mendapat apa, mendapat informasi dari beberapa guru katanya kamu itu sering ngantuk, terus sampai ketiduran, tidak mengerjakan tugas, tidak fokus dalam belajar." Sebenarnya ini anak sih, anaknya pemalu Bu, jadi agak susah diajak berkomunikasi, tapi ketika saya betul-betul dengan hati, maka anak itu memberi jawaban, anu Bu, saya ini kecapean. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa kecapean nak? Kemarin itu Bu, saya pergi mengangkat padi kering di gilingan di dekat rumah ibu, terus ngangkatnya sampai malam. Nah, dari situ saya kelelahannya terasa sampai sekarang Bu, sehingga itu yang menyebabkan saya jadi ngantuk, tidak konsentrasi dalam belajar, begitu katanya Bu. Oh, iya ya. Berarti sebenarnya siswa Ibu ini kecapean karena, bekerja di ladang ya atau bekerja di luar sekolah. Jadi siswa ini bekerja di luar sekolah. Nah, apakah, hal tersebut Ibu sudah konfirmasi kepada orang tuanya? Eh, sudah Bu. Anak tersebut benar bekerja di luar sekolah atau tidak kepada kedua orang tuanya?
Sudah Bu, saya sudah coba telepon orang tuanya, saya tanyakan benar tidak anak-anak ini bekerja di separuh waktu belajarnya, maksudnya di setengah harinya. Terus takutnya kan, kenapa saya tanya, saya takutnya anak ini berbohong begitu. Tahu juga anak-anak sekarang Bu, banyak betul alasannya. Jadi orang tuanya menyampaikan kepada saya, benar Bu, anak saya ini kerja separuh waktu untuk menambah uang jajannya. Sebenarnya saya sudah melarang, tapi begitu sudah keinginan anak-anak untuk dirinya sendiri supaya bertambah uang jajannya, begitu katanya Bu. Tapi saya sampaikan motivasinya ini, sehingga motivasi anak ini untuk belajar tidak fokus gitu. Terus dia bilang, orang tuanya bilang, berharap ibu bisa membantu anak saya ini supaya dia bisa belajar lebih fokus, begitu katanya Bu. Iya, jadi Ibu sudah menanyakan kepada orang tuanya, sudah mengkonfirmasikan kepada orang tuanya. Apakah perihal ini Ibu sudah bicarakan juga dengan guru BK untuk membimbing murid ini, membimbing murid tersebut? Itulah Bu, saya sudah berencana, saya sudah menemui guru BK, berharap bisa bekerja sama dengan guru BK, bagaimana bisa membimbing anak ini supaya dia bisa lebih fokus, karena saya pikir kalau guru BK itu lebih tahu cara membimbing anak-anak, begitu Bu. Selain itu juga saya tanyakan ke Wakasek kesiswaan begitu Bu, agar sama-sama membimbing anak ini. Nah, menurut Ibu dari usaha yang Ibu sudah lakukan, jika diberi skala dari 1 sampai 10, di mana posisi Ibu saat ini dari usaha-usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Bu? Seperti itu. Dari usaha-usaha yang sudah saya lakukan Bu, saya sudah konfirmasi dengan orang tua, sudah juga memanggil anak itu. Saya merasa itu menjadi satu kelemahan saya, dia belum bisa terlalu fokus dalam pembelajaran karena banyaknya kesibukan-kesibukan yang saya lakukan Bu. Selain jadi wali kelas, ada juga kesibukan-kesibukan lain yang menyita waktu saya, sehingga saya juga mungkin kurang intens berkomunikasi atau mengarahkan anak ini. Jadi saya menempatkan diri di posisi ketujuh Bu. Oke. Oh, iya, berarti masih di sekitaran posisi 7 ya Bu ya. Semoga Ibu bisa mencapai posisi 8, 9, bahkan 10 untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut ya Bu ya. Iya Bu, saya akan berusaha, saya akan berkomunikasi lagi lebih intens dari hati ke hati dengan anak ini. Kemudian saya akan berusaha berkomunikasi dengan guru BK, bagaimana dia bisa bisa membantu anak ini supaya bisa lebih fokus, lebih terarah dalam pembelajarannya. Guru BK juga bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan anak ini yang belum terpenuhi. Nah, selain itu juga saya juga akan berusaha untuk dengan guru wakil kepala sekolah tadi Bu, seperti yang saya ceritakan, bisa memberi dia peluang untuk dalam kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran Bu, begitu Bu. Iya, betul Bu. Walaupun banyak permasalahan atau kendala yang Ibu hadapi, semoga bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin seperti Ibu yang sampaikan tadi, jika Ibu konsisten, lebih memberikan hati, membimbing tersebut mungkin akan lebih baik ya Bu ya. Iya. Kemudian apa rencana selanjutnya di dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut Bu? Itu sudah Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan berencana untuk bekerja sama dengan guru BK. Kan guru BK itu paling tahu apa yang anak-anak perlukan, apa yang anak-anak butuhkan. Guru BK itu paling mengerti bagaimana meladeni anak-anak ini Ibu. Sehingga dengan demikian guru BK tahu apa kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Kemudian selain itu dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,
dia bisa melibatkan anak ini dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kesiswaan, seperti misalnya kegiatan olahraga akhir semester begitu, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Juga saya akan kerjasama dengan guru-guru rekan sejawat, guru-guru mata pelajaran di situ agar dia lebih memperhatikan anak ini, lebih tahu bagaimana caranya anak ini supaya dia bisa lebih fokus gitu. Kemudian saya juga terutama akan lebih bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana orang tua bisa mengawasi anak ini supaya anak ini bisa belajar begitu di rumahnya, sehingga di sekolah juga nanti dia akan bisa lebih fokus, lebih termotivasi belajar, Bu. Terus seminggu sekali saya akan melakukan kunjungan ke orang tua dengan melihat keadaan anak ini, begitu, Bu. Iya, baik Bu, dengan rencana melakukan pendekatan dari hati ke hati yang Ibu jelaskan tadi, kemudian apa sih tolak ukur keberhasilan Ibu, kemudian berhasil apa tidak Bu? Dengan melihat kalau anak ini sudah ada perubahannya, Bu, dia sudah bisa termotivasi dengan cara dia ketika guru-guru memberikan tugas, dia sudah boleh mengerjakan tugas, apa yang diberikan oleh guru bidang studi dia sudah bisa kerjakan, kemudian dia juga bisa lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas, terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru, dia juga bisa lebih fokus. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa secara kasat mata bahwa anak ini sudah ada perubahannya, gitu Bu. Oh, jadi karena yang melakukan pembelajaran ini di kelas ini bukan saja Ibu selaku wali kelas, tapi banyak guru juga mata pelajaran yang lain ya Bu ya. Jika sudah terjadi perubahan pada siswa tersebut, berarti itu tolak ukur Ibu terhadap siswa tersebut ya Bu ya, gitu? Iya Bu. Iya. Baik Bu, ini karena merupakan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa, sebenarnya merupakan hal yang sangat urgent ya Bu ya. Karena Iya. kalau motivasi belajarnya rendah, otomatis nanti hasil belajar siswa tersebut itu akan rendah ya Bu ya, gitu. Iya. Nah, Iya. dalam waktu dekat ini, kapan rencana untuk merealisasikan kegiatan tersebut Bu? Ini kan masih awal sekolah Bu. Kalau sudah minggu depan sudah mulai aktif, saya akan melakukan memperhatikan anak ini lebih intens lagi. Saya akan melihatnya dalam kehadirannya Bu, dalam 1 minggu itu bagaimana, kemudian saya akan melaporkan ke orang tuanya. Jadi setelah setiap seminggu saya akan melakukan hal tersebut, begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi bukan hanya Ibu sendiri ya, selaku wali kelas yang mengajar dalam kelas tersebut, kemudian memperhatikan bagaimana perkembangan siswa tersebut, tapi seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, jika sudah terlaksana, kapan ya Bu kita lakukan rencana tindak lanjut? Apakah ini berhasil atau belum? Atau ada kendala selama Ibu merencanakan kegiatan peningkatan hasil belajar siswa tersebut, Bu? Kalau Ibu masih mau membuka hati setelah saya melaksanakan dan terrealisasi apa yang menjadi rencana dan solusi saya ini, boleh barangkali 2 minggu kemudian saya bertemu dengan Ibu. Oke, saya sangat senang, saya mau 2 minggu lagi boleh, saya punya banyak waktu untuk Ibu Sri. Saya juga siap mendengarkan semua cerita permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri. Jadi, bagaimana nih perasaan Ibu setelah menceritakan masalah Ibu yang hadapi kepada saya, Bu? Perasaan saya menjadi lega, Bu. Saya sangat senang saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sangat senang sekali bisa berkomunikasi dengan Ibu. Oke, saya juga sangat senang mendengarkan seluruh
apa yang Ibu utarakan tadi. Saya sungguh senang. Saya bisa jadi pendengar yang baik buat Ibu pokoknya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sampai di Selamat sore Bu Sri. Apa Eh, kabar nih? Selamat sore Ibu Emi, kabar baik. Kalau kabar Ibu bagaimana? Iya, agak sedikit tidak baik Ibu Sri. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Ada hal Boleh, yang ingin saya boleh, ceritakan sih, Bu. Banyak yang saya ingin ceritakan kepada Ibu. boleh Bu. Saya punya banyak waktu untuk Ibu Emi karena saya lihat juga muka Ibu ini kayak kusut-kusut seperti ada sesuatu beban begitu yang disembunyikan gitu Bu. Iya, banyak hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Begini Bu, saya kan ini selaku kepala program keahlian nih jurusan Teknik Komputer Jaringan. Ini saya punya banyak masalah ketika siswa saya ini melaksanakan praktek kerja lapangan Bu. Yang mana siswa saya ini di kelas 12 TKJ ini berjumlah sebanyak 37 siswa. Dan tempat praktek kerja lapangan di daerah Parigi terutama itu hanya ada 4 yang relevan atau yang sesuai dengan jurusan teknik komputer jaringan. Nah, saya sudah melakukan survei ke beberapa mitra diduka yaitu dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja itu mereka hanya menginginkan dalam satu dudika itu sebanyak 4 sampai 5 anak Bu. Nah, otomatis karena hanya ada 4 tempat, yang pertama adalah PT Telkom Indonesia, kemudian yang kedua ada CV Libra Komputer, kemudian yang ketiga ada Mandiri Komputer, kemudian yang keempat ini ada Prima Komputer. Nah, masing-masing tempat dudika tersebut itu hanya mau menerima siswa PKL itu sebanyak 4 sampai 5 orang, Bu. Nah, karena juga ada beberapa sekolah, misalnya SMK Ampi Babo, SMK Siniu, SMK Al-Herat, SMK yang berada di Kabupaten Parigi Motong itu semuanya melaksanakan kegiatan praktek yang sama seperti kita dengan jurusan yang sama. Yang otomatis mitra dudika itu tidak mau menerima banyak dari kita karena mereka mengingat akan menerima siswa dari sekolah yang lain, Bu. Seperti itu permasalahan saya, Bu. Oh begitu ya Ibu Emi. Jadi ini yang menjadi persoalan permasalahan Ibu tentang anak-anak PKL masih ada 17 orang yang tidak terserap di dunia industri. Begitu ya Ibu Emi. Iya, jadi begini, siswa saya itu ada 37 siswa. Kalau saya sudah melakukan pemetaan, itu yang hanya bisa di tempat di PKL di Parigi Motong itu, berarti hanya ada kalau diterima 4 dalam satu diduka, berarti hanya ada 20 anak yang akan terserap di dunia industri, Bu. Nah, sedangkan 17 anak lainnya itu akan melaksanakan kegiatan praktek itu di instansi atau di perkantoran, yang mana kalau saya melihat hasil dari PKL selama 3 bulan antara anak yang melaksanakan magang PKL itu di industri dengan instansi itu sangat berbeda Bu, mulai dari keterampilan skillnya, kemudian soft skillnya, dan semuanya itu berbeda hasilnya Bu. Jadi saya sudah menekankan kepada orang tua agar anak ini melaksanakan kegiatan prakteknya itu di tempat yang relevan atau tempat yang linear atau tempat yang sesuai dengan jurusan mereka. Saya menginginkan anak-anak itu walaupun tidak di Parigi, biasanya harusnya atau praktek ke Palu seperti itu Bu, di luar daerah Parigi. Begitu Bu. Oh iya. Jadi apa yang Ibu inginkan terkait dengan perbincangan kita tentang anak-anak PKL-nya Ibu supaya bisa terserap di dunia industri, Bu? Iya, begini Bu, harapan saya ini, saya ingin anak-anak ini, bisa terserap di industri, dan mendapatkan, pekerjaan setelah mereka, lulus dari SMK. Nah,
harapan saya itu sangat besar karena melihat ini banyak pengangguran dari lulusan-lulusan SMK yang seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri. Jadi yang saya inginkan itu anak-anak dari jurusan saya itu terserap di dunia industri dan bisa membuka lowongan pekerjaan sendiri. Gitu, mereka bisa membuat usaha ketika mereka lulus, mereka sudah bisa membuat usaha, satu usaha, dan sudah menghasilkan ini, apa namanya ini, dan sudah bisa berpenghasilan, seperti itu, Bu. Oh, baik Ibu Emi. Jadi harapan Ibu setidaknya anak-anak ini bisa PKL di tempat yang relevan atau yang sesuai dengan teknik jaringan komputer dan ketika mereka lulus nanti mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri setidaknya atau bekerja di tempat yang sesuai dengan keahlian mereka, begitu ya, Bu? Iya, jadi sebenarnya ini saya sudah melakukan, apa namanya ini, rapat, kepada orang tua siswa, di tahun ajaran baru, Bu. Sebenarnya saya sudah melakukan hal itu, saya sudah memetakan, mana saja tempat dunia usaha, dunia kerja atau Dudika itu yang ada di Kabupaten Parigi Motong, mana saja yang relevan. Kemudian saya juga sudah petakan tempat PKL yang ada di Palu. Kemudian saya juga sudah memetakan tempat PKL yang ada di Kota Makassar, seperti itu, Bu. Nah, dan juga, Bu, saya juga sudah memetakan sekiranya berapa anggaran yang akan orang tua keluarkan selama mereka melaksanakan PKL di luar Kota Parigi, seperti itu, Bu. Jadi saya sudah mulai petakan dari sewa kosnya, kemudian biaya makan, harga makanannya, karena saya sudah mensurvei tempat kos dan tempat jajanan makanan yang ada di sekitar daerah tempat praktek tersebut, Bu. Saya sudah itu petakan. Oh, iya Ibu Emi, berarti Ibu sudah mencari semua tempat begitu, sudah menyampaikan kepada orang tua tentang PKL ini. Jadi Ibu sudah menyiapkan seluruhnya dari kelas 10 begitu, Bu, ya? Iya, dari awal tahun ajaran baru, dari mereka masih duduk di bangku 10 TKJ, seperti itu, Bu. Oh, iya jadi, dari usaha-usaha atau informasi-informasi yang Ibu, Emi dapatkan baik dari orang tua, baik dari dunia industri, Ibu sudah melakukan, banyak usaha-usaha itu kalau saya beri skala 1 sampai 10, posisi Ibu berada di posisi mana ya, Bu? Iya, jika saya, diskalakan ya, Bu, saya berada di skala 8 sampai 9. Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan persiapan, Bu, dari awal semester baru atau dari awal tahun ajaran baru, saya sudah, merapatkan, bersama dengan orang tua, kemudian orang tua tersebut, apa namanya ini, sudah mulai merencanakan sekiranya tempat, praktek anak-anak itu nanti di mana saja. Jadi orang tua sudah memiliki bayangan ketika anak-anak mereka itu praktek kerja lapangan nantinya di mana, seperti itu. Nah, hanya saja nanti, kendalanya biasanya pada saat hari pelaksanaan PKL tersebut, Bu. Yang mana biasanya orang tua sudah hari hanya itu mereka lebih banyak memilih tempatnya di daerah yang dekat dari, kediaman mereka atau lebih dekat dari, rumah mereka, seperti itu. Jadi makanya saya padahal saya semangat sekali, Bu, ketika orang tua saya, apa namanya ini, bicara dari hati ke hati tentang PKL ini, orang tua kebanyakan mengiyakan anak mereka tetap praktek di tempat relevan, walaupun itu jaraknya sangat jauh, seperti itu. Tapi kenyataannya, sampai pada hari H, hati orang tua berubah, dengan berbagai macam alasan, seperti itu. Oh, berarti Ibu, sudah berada di posisi 8 atau 9, itu sudah sangat bagus. Jadi semua usaha-usaha yang Ibu lakukan itu juga sudah sangat bagus. Ibu sudah berupaya dengan sangat baik supaya anak-anak ini bisa, PKL sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keahliannya, tapi ya itu tergantung lagi dengan orang tua, apakah orang tua mau anaknya PKL di tempat tersebut dan tergantung dari dana
orang tua, begitu ya, Bu? Iya, padahal ketika pada pelaksanaan akhir semester atau pada saat penerimaan rapor itu saya tetap menyisipkan informasi itu. Jadi saya minta waktu kepada wali kelas ketika melakukan penerimaan rapor, saya minta waktu kepada wali kelas untuk menyampaikan informasi tentang PKL itu bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan PKL. Jadi dari awal saya sudah selalu menginformasikan kepada orang tua dan memetakan tempat PKL yang mana yang relevan dan tidak relevan seperti itu, Bu. Dan saya sudah memberikan banyak contoh ketika anak peserta itu yang melakukan tempat PKL di tempat yang relevan dan tidak relevan. Karena kebanyakan peserta didik ini ketika dia melakukan dia melakukan PKL di tempat yang relevan, mereka langsung bekerja, langsung direkrut bekerja atau langsung diterima bekerja. Contohnya seperti PT Telkom Indonesia ini, ketika anak didik saya lulus, langsung direkrut menjadi teknisi Telkom. Begitu juga di Silibra Komputer, ketika mereka lulus dengan pendidikan yang baik, jujur, bertanggung jawab, itu langsung kemarin peserta didik saya itu langsung dibukakan di cabang Morowali. Padahal PT Libra sendiri ini hanya ada cabang Parigi, Palu, Luwuk, Buol. Jadi cabang Morowali ini belum dibuka. Dengan adanya anak-anak didik saya yang lulus, mereka bukalah cabang di Morowali. Sehingga anak-anak didik saya itu yang dibekerjakan ke Morowali sebanyak 5 orang. Seperti itu, Bu. Padahal seperti saya sudah jelaskan, jadi kalau kita bekerja di tempat yang relevan, anak-anak itu sudah pasti langsung terekrut sendiri oleh dunia industri, seperti itu. Iya, bagus sekali, Bu. Betul, Ibu, walaupun Ibu mendapat banyak hambatan, tapi Ibu tetap berupaya supaya bagaimana ini anak ini bisa bekerja begitu. Jadi untuk itu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu supaya anak ini bisa PKL di tempat yang relevan gitu, Bu? Iya, karena begini, Bu, semangat saya tetap agar anak itu tetap PKL di tempat relevan, hanya terbentur dari biasanya perekonomian orang tua. Jadi saya punya rencana yang sekiranya itu sama dengan PKL begitu. Saya punya rencana seperti ini, Bu. Kegiatan pembelajaran saya itu kan ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya berempat itu atau ada 4 orang guru, kita mengajar di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Saya sudah petakan selaku kepala jurusan, saya sudah petakan. Kemudian saya sudah membagi jadwal di 4 guru tersebut. Jadi karena kita memiliki mata pelajaran produktif, kemudian ada mata pelajaran adaptif atau umum. Jadi di kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya sudah petakan semua, Bu. Jadi mereka akan melaksanakan pembelajaran di industri layaknya seperti PKL, Bu. Jadi karena cuma berada di Kabupaten Parigi Motong, tempat PKL cuma 4, dengan jumlah siswa setiap kelas itu kelas 1, 2, dan 3 itu sebanyak 37 siswa. Jadi saya petakan seperti ini, Bu. Hari Senin itu yang turun praktek itu adalah kelas 1 di 4 tempat PKL itu, Libra Komputer, PT Telkom Indonesia, Mandiri Komputer, kemudian Prima Komputer. Jadi hari Senin itu kelas 1 saya bagi lagi kelompoknya, Bu, menjadi A, B, C, dan D. A dan B ini yang kelas 1 ini melaksanakan praktek di tempat PKL, kemudian C dan D ini melaksanakan pembelajaran bersama saya atau bersama guru. Begitu juga yang kelas 2. Kelas 2 itu di hari Selasa, kelas 3 di hari Rabu. Kalau kelas 3 kan di semester 5 kan dia masih sekolah, belum melaksanakan PKL. Jadi masih ikut bersama juga pembelajaran industri ini. Nah, setelah itu mereka yang anak-anak yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ini yang melaksanakan pembelajaran industri ini, mereka harus mengikuti aturan yang berada di industri. Mulai datang dari jam 7.15 atau jam setengah 8, pulangnya entah itu jam 8 atau entah itu jam 5 atau jam 6, itu tergantung dari aturan yang diberikan oleh industri. Jadi mereka itu berada di sana 1 hari full, sama seperti PKL. Yang membedakan kalau PKL itu selama berbulan-bulan
tiap hari, ini kalau yang ini minggu depannya itu saya rubah kembali, Bu. Jadi yang C dan D itu yang tertinggal kemarin belajar, itu C dan D itu lagi yang turun, Bu. Seperti itu saya bagi, kelompoknya. Iya, baik Bu. Semua siswa itu, mendapatkan, pengalaman pembelajaran praktik langsung dari industri. Jadi mereka sudah bisa bekerja atau mereka sudah bisa melaksanakan kegiatan PKL walaupun hanya sekedar pembelajaran di industri, seperti itu. Iya Bu, semuanya sudah Ibu ceritakan dengan sangat baik. Sekarang dengan siapa Ibu supaya tujuan ini bisa terlaksana, dengan siapa Ibu akan bekerja sama begitu Bu? Iya, yang pertama saya bekerja sama dengan, guru-guru saya, guru-guru produktif teknik komputer jaringan, kemudian yang kedua dengan wali kelasnya terutama, karena wali kelasnya ini yang paling tahu kondisi siswa di dalam kelasnya sendiri. Kemudian yang ketiga ini adalah dengan para wakasek, mulai dari wakasek Hubinmas, wakasek, kurikulum, karena jadwalnya berbeda dengan jurusan lain, jadi saya harus memberitahu kepada warikulum, bahwa jadwal kita itu berbeda dari jurusan yang lain. Kemudian, saya juga harus memberitahu kepada wakasek kesiswaan karena pastinya anak-anak ini berada di industri bukan di sekolah. Walaupun mereka bukan melaksanakan PKL, tapi mereka melaksanakan pembelajaran industri. Jadi harus diketahui oleh, pihak kesiswaan dan terutama juga paling harus diketahui oleh orang tua. Jadi saya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, saya juga mengundang orang tua. Saya sudah mengundang orang tua dan melaksanakan rapat tersebut dan orang tua itu harus menyetujuinya karena itu adalah jalan satu-satunya untuk anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan PKL gitu. Dan juga harus diketahui oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah seperti itu. Iya, Ibu Emi, rencana Ibu itu sudah sangat bagus. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu, dan anak-anak bisa dapat PKL di tempat yang relevan gitu Bu. Iya. Baik Bu, jadi di sini kita melibatkan banyak pihak untuk supaya rencana Ibu itu bisa tercapai ya. Jadi apakah rencana ini sudah berhasil atau belum? Bagaimana tindak lanjutnya? Kapan kita bisa melihat tindak lanjutnya begitu? Iya, karena rencana ini saya akan laksanakan di awal tahun karena ini pembelajaran baru. Jadi kerencanaan ini sudah saya siapkan, saya sudah buat petanya, saya sudah buat jadwalnya, dan minggu ini sudah dilaksanakan oleh siswa yang akan melaksanakan PKL dari kelas 1, 2, dan 3. Kemudian saya juga harus segera melaporkannya kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab, Bu, seperti itu. Mungkin saya juga harus bekerja sama yang baik dengan orang tua seperti itu. Ya, baik Bu, sangat baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menyampaikan semua unek-unek Ibu? Iya, alhamdulillah ada perasaan lega, senang. Saya sudah sangat terbantu oleh Ibu Sri karena Ibu Sri menjadi pendengar saya yang baik. Ini Iya, saya juga sangat berterima kasih ya Bu ya, sudah menghabiskan waktu dengan saya, mendengarkan cerita saya, seperti saya itu. lihat Ibu sangat Ini Bu Sri, karena Ibu sudah menjadi pendengar yang baik, Ibu mau meluangkan waktu Ibu yang Ibu super sibuk ya Bu ya, mau meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih Bu, sampai ketemu di lain waktu Bu ya. Iya. Nanti 2 minggu ya Bu, Iya, rencana tinggal lanjut saya Bu, saya ingin berbagi lagi rencana tinggal lanjut saya. Saya juga belum tahu apakah ini berhasil apa tidaknya, saya akan ketemu Bu. Ibu lagi, seperti itu. Ya, Boleh ya Bu ya? siap Bu, pokoknya untuk Ibu Emi siap. Oke Ibu Sri, wah terima kasih banyak ini Bu Sri ya.